Bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar itu memiliki fungsi untuk memberikan bantuan sirkulasi sistemik, ventilasi, dan oksigenasi tubuh secara efektif dan optimal hingga didapati kembali sirkulasi sistemik spontan ataupun bantuan yang lebih lanjut itu sudah tiba. Nah, pelaksanaan BHD secara segera dan efektif itu akan memberikan peluang yang besar keberhasilan dan mengurangi gangguan neurologis. Nah, bantuan hidup dasar saat ini menekankan pada kompresi dada yang adekuat sehingga urutan algoritma bantuan hidup dasar adalah CABD, yaitu Circulatory Airway Breathing Defibrillation. Nah, sebelum memulai BHD, penolong itu harus melakukan langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama adalah memastikan keamanan lingkungan bagi penolong. Kemudian yang kedua, memastikan korban itu di dalam keadaan yang sadar atau tidak. Nah, yaitu dengan cek respon cek respon. Kemudian yang ketiga adalah meminta pertolongan apabila ternyata korban atau pasien itu tidak memberikan respon terhadap panggilan atau call for help. Kemudian yang keempat adalah memperbaiki posisi korban atau pasien untuk melakukan tindakan BHD yang efektif. Korban atau pasien itu harus di dalam posisi terlentang dan berada di permukaan yang rata dan juga keras Nah, penolong itu harus membalikkan korban sebagai satu kesatuan antara kepala, leher, dan bahu digerakkan secara bersama-sama. Dan yang kelima, itu mengatur posisi penolong segera berlutut sejajar dengan bahu korban supaya saat memberikan bantuan nafas dan sirkulasi, penolong tidak perlu mengubah posisi ataupun menggerakkan lutut. Kemudian, jadi begini alur bantuan hidup dasar itu korban tidak sadar, tidak bernafas atau gasping, itu harus mengaktifkan emergency response atau panggil ambulan dulu. Kemudian baru defibrilasi, juga mulai pijat jantung, kemudian cek irama setiap 2 menit atau 5 siklus kemudian lanjut ke pijat jantung begitu. Nah, circulation atau bantuan sirkulasi itu ada dua tahapan. Nah, jadi yang pertama itu kita harus memastikan atau ada tidaknya denyut jantung korban atau pasien. Ada tidaknya denyut jantung korban atau pasien itu bisa ditentukan dengan cara meraba arteri karotis di daerah leher korban atau pasien, kemudian raba dengan lembut yakni selama 5-10 detik. Apabila teraba denyutan nadi, penolong itu harus kembali memeriksa pernapasan korban dengan melakukan manuver tengadah kepala topang dagu, head tilt chin lift, untuk menilai pernapasan korban atau pasien. Apabila tidak bernapas atau gasping, segera lakukan bantuan pernapasan, dan apabila bernapas adekuat, pertahankan jalan napas. Kemudian yang kedua, melakukan bantuan sirkulasi apabila telah dipastikan tidak ada denyut jantung. Selanjutnya, bisa diberikan bantuan sirkulasi atau yang disebut dengan kompresi jantung luar. Nah, dilakukan dengan teknik begini. Jadi tekniknya itu harus kita letakkan 2 tangan pada tulang sternum setengah bawah dengan cara menumpuk satu telapak tangan di atas telapak tangan yang lainnya. Dengan posisi badan tegak lurus, penolong menekan dinding dada korban dengan tenaga dari berat badannya secara teratur sebanyak 30 kali dengan kedalaman penekanan berkisar antara 5 cm. Nah, tekanan pada dada itu harus dilepaskan keseluruhannya dan dada dibiarkan mengembang kembali ke posisi semula setiap kali melakukan kompresi dada atau recoil sempurna. Nah, selang waktu yang dipergunakan untuk melepaskan kompresi itu harus sama dengan pada saat melakukan kompresi. Tangan tidak boleh lepas dari permukaan dada ataupun merubah posisi tangan pada saat melepaskan kompresi.
Rasio bantuan sirkulasi dan pemberian nafas adalah 30:2, dilakukan baik oleh satu ataupun dua penolong, dan kecepatan kompresi adalah 100 kali setiap menit, kemudian dinilai apakah perlu dilakukan siklus yang berikutnya atau tidak. Nah, dari tindakan kompresi yang benar hanya akan mencapai tekanan sistolik itu 60 hingga 80 mmHg dan diastolik yang sangat rendah. Sedangkan curah jantung hanya 25% dari curah jantung normal selang waktu mulai dari menemukan pasien dan dilakukan prosedur dasar sampai dilakukannya tindakan bantuan sirkulasi atau kompresi dada tidak boleh melebihi dari 30 detik. Ya. Kemudian masuk ke airway atau jalan napas ya. Yang pertama itu pemeriksaan jalan nafas. Nah, tindakan ini punya tujuan untuk mengetahui atau tidaknya sumbatan jalan napas oleh benda asing. Apabila ada sumbatan, itu harus dibersihkan dahulu dengan teknik finger swab. Kemudian yang kedua, itu membuka jalan napas. Sesudah jalan napas itu dipastikan bebas dari sumbatan benda asing. Biasa pada korban tidak sadar, tonus otot-otot menghilang, maka lidah dan epiglotis itu akan menutup faring dan laring. Inilah salah satu penyebab sumbatan jalan napas. Pembebasan jalan napas oleh lidah bisa dilakukan dengan cara tengadah kepala topang dagu atau head tilt chin lift dan manuver pendorongan mandibula atau jaw thrust ya. Kemudian untuk breathing atau bantuan napas itu ada dua tahapan. Ya, yang pertama itu memastikan korban bernafas adekuat atau tidak bernapas dengan cara melihat pergerakan naik turunnya dada, mendengar bunyi napas dan merasakan hembusan nafas dari korban atau pasien tersebut. Prosedur itu dilaksanakan tidak boleh melebihi dari 10 detik. Kemudian yang kedua, memberikan bantuan napas apabila korban atau pasien itu tidak bernapas. Bantuan napas bisa dilakukan melalui mulut ke mulut atau mulut ke hidung atau mulut ke stoma, lubang yang dibuat pada tenggorokan dengan cara membersihkan hembusan napas sebanyak 2 kali hembusan. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk setiap kali hembusan adalah 1,5 sampai 2 detik dan volume udara yang dihembuskan itu adalah 400 sampai 500 mili, 10 mili per kg atau sampai dada korban atau pasien itu terlihat mengembang. Konsentrasi oksigen yang bisa diberikan itu hanya 16-17%. Nah, penolong juga harus memperhatikan respon dari korban atau pasien sesudah diberikan bantuan nafas. Cara memberikan bantuan pernapasan yang pertama mulut ke mulut, dua mulut ke hidung, kemudian yang ketiga menggunakan pocket mask dan yang keempat menggunakan back mask ya. Masuk ke tahap defibrillation atau terapi listrik ya. Jadi defibrillation atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan defibrilasi merupakan suatu terapi dengan memberikan energi listrik. Hal ini dilakukan apabila penyebab henti jantung itu adalah kelainan irama jantung yang disebut dengan fibrilasi ventrikel atau takikardi ventrikel tanpa nadi. Di masa sekarang ini sudah tersedia alat untuk defibrilasi, yaitu defibrillator yang bisa digunakan oleh orang awam yang disebut automatic external defibrillation atau AED, yang mana alat tersebut itu bisa mengetahui korban henti jantung ini harus dilakukan defibrilasi atau tidak. Apabila memang perlu dilakukan defibrilasi, alat tersebut bisa memberikan tanda kepada penolong untuk melakukan defibrilasi ataupun melanjutkan bantuan napas dan bantuan sirkulasi saja. Masuk ke tahap bantuan hidup jantung lanjutan atau ACLS. Nah, apabila tim medis profesional itu sudah datang, maka pada pasien henti jantung itu dilakukan tata laksana ACLS. Nah, pada algoritma ACLS ini akan dilakukan penilaian lanjut serta tata laksana lanjut terhadap kondisi pasien. Alur penilaian lanjutan ACLS itu mengikuti kaidah urutan circulation, airway, breathing, defibrillation. Nah, di saat diambil keputusan untuk memasang alat bantu nafas invasif pada pasien, yang perlu diingat itu harus tidak mengganggu proses pijat jantung. Hal ini berarti selama memungkinkan menggunakan alat bantu nafas yang non-invasif seperti back valve mask atau BVM, itu lebih disarankan tetap meneruskan daripada memasangkan intubasi. Nah, ACLS itu adalah
kelanjutan dari BLS, sehingga obat dan peralatan yang dipakai akan lebih canggih dan komprehensif. Dari bidang airway, ACLS mengenal peralatan canggih seperti combi tube, kemudian LMA atau laryngeal laryngeal mask airway, and ET tube atau endotracheal tube. Nah, pemilihan alat bantu nafas canggih itu disesuaikan dengan kondisi pasien serta ketersediaan alat dan kompetensi penolong. Masuk ke bab terapi farmakologis ACLS. Nah, itu terapi ACLS itu bisa dibagi jadi beberapa golongan, yaitu defibrilator, vasopresor, dan anti aritmia ya. Strategi defibrilasi. Nah, yang pertama jenis gelombang dan energi. Apabila jenis defibrilator bifasik itu tersedia, maka dosis kejut listrik yang disarankan adalah 120 sampai 200 J untuk mengatasi fibrilasi ventrikel kelas 1 LOEB. Apabila diperlukan defibrilasi ulang, maka disarankan untuk memakai daya maksimal yaitu 200 Joule kelas 2B LOEB. Apabila tersedia defibrilator monofasik, maka daya yang dipakai adalah 360 Joule dan dosis tersebut bisa diulang pada defibrilasi yang selanjutnya. Pijat jantung sebelum defibrilasi ya. Nah, selama proses resusitasi FV atau VT tanpa nadi, penolong itu harus berkoordinasi antara pijat jantung dan defibrilasi secara efektif. Saat VF terjadi selama beberapa saat, maka miokard itu akan mengalami hipoksia dan terjadi perubahan metabolisme. Pijat jantung yang optimal itu bisa membantu mengalirkan oksigen dan energi dan juga membantu meringankan kerja kontraksi ventrikel kanan yang menyebabkan perbaikan perfusi sistemik. Pijat jantung sebelum defibrilasi sangatlah disarankan pada pasien henti jantung kelas 1 LOEB. Penundaan kompresi beberapa detik saja itu bisa menurunkan keberhasilan resusitasi. Kemudian vasopresor ya, epinefrin itu. Nah, epinefrin itu memberikan efek menguntungkan pada kondisi henti jantung. Oleh karena epinefrin itu bekerja pada reseptor adrenergic yang berfungsi sebagai vasokonstriktor, efek vasokonstriktor epinefrin bisa meningkatkan tekanan perfusi cerebri pada saat resusitasi. Epinefrin juga mempunyai efek samping, yakni meningkatkan kerja miokard dan menurunkan perfusi subendokardium. Pada sebuah penelitian retrospektif yang membandingkan pada pasien VF dan PEA atau asistol, yang mana dari masing-masing kategori itu dibagi menjadi grup epinefrin dan grup placebo. Didapatkan hasil pada grup epinefrin baik VF ataupun PEA atau asistol, terdapat peningkatan kejadian kembali ke sirkulasi spontan atau return of spontaneous circulation atau ROSC. Akan tetapi tidak didapatkan perbedaan survival. Dosis epinefrin pada henti jantung yang dianjurkan adalah 1 mg intravena atau intraosteal setiap 3-5 menit. Kelas 2B LOEA. Apabila akses vena atau osteal tidak tersedia, itu bisa diberikan secara endotrakeal, yakni dengan dosis 2 sampai dengan 2,5 mg. Kemudian vasopresin ya. Vasopresin itu merupakan vasokonstriktor perifer non-adrenergic yang juga bekerja sebagai vasokonstriktor koroner dan renal. Vasopresin diindikasikan sebagai alternatif adrenalin pada terapi henti jantung dewasa. Vasopresin bisa juga dipakai sebagai obat support hemodinamik pada kasus shock yang disebabkan oleh vasodilatasi seperti shock septik. Vasopresin itu bisa menyebabkan peningkatan resistensi vaskuler perifer yang bisa mencetuskan iskemi miokard dan angina. Vasopresin tidak direkomendasikan pada pasien dengan penyakit arteri koroner. Vasopresin itu diberikan secara intravena yang di kondisi henti jantung. Dosis vasopresin adalah dosis tunggal 40 unit intravena atau intraosteal sebagai pengganti pemberian epinefrin pertama atau kedua, kelas 2B LOEA.
Kemudian vasopresor lain, tidak didapatkan adanya vasopresor lain, contoh seperti norepinefrin yang bisa menunjukkan harapan hidup dengan hasil setara dengan epinefrin. Kemudian antiaritmia ya, amiodaron. Nah, pemberian amiodaron secara intravena itu bisa mempengaruhi kanal sodium, potasium, dan juga kalsium yang memiliki efek A dan B adrenergic blocker. Amiodaron bisa dipertimbangkan pada kondisi VF atau VT tanpa nadi yang tidak respon pada pijat jantung, defibrilasi, dan vasopresor kelas 2B LOEB. Pemberian amiodaron dengan dosis 300 mg atau 5 mg per kg diikuti dengan 150 mg 1V per 10 akan memperbaiki waktu rawat inap bila dibandingkan dengan placebo atau 1,5 mg per kg lidocaine. Amiodaron itu memberikan efek bradikardi dan hipotensi. Pada studi Canin itu mencatat bahwa pemberian vasopresor sebelum pemberian amiodaron itu bisa mengurangi kejadian hipotensi. Efek samping dari amiodaron itu disebabkan oleh pelarut vasoaktif, yaitu polisorbate 80 dan bensil alkohol. Pada sebuah penelitian yang mana amiodaron diberikan tanpa agen vasoaktif tersebut, tidak didapatkan kejadian hipotensi yang lebih banyak dibandingkan placebo atau lidocaine. Dosis maksimal kumulatif amiodaron adalah 2,2 gram per 24 jam. Amiodaron tidak disarankan pada kondisi pemanjangan QT interval. Kemudian lidocaine. Jadi lidocaine itu dipakai sebagai alternatif antiaritmia yang memberikan sedikit efek samping bila dibandingkan dengan antiaritmia yang lainnya ya. Lidocaine di kondisi VF atau VT itu bisa diberikan apabila amiodaron tidak tersedia, kelas 2B LOEB. Dosis awal itu adalah 1 sampai dengan 1,5 mg per kg 4 dengan dosis ulangan adalah 0,5 sampai 0,75 mg per kg setiap 5 sampai 10 menit dengan dosis maksimal 3 mg per kg. Lidocaine itu bisa diberikan di kondisi VT monomorfik stabil ya, dengan fungsi ventrikel yang masih baik. Stabil VT polimorfik dengan QT interval normal apabila kondisi iskemia dan kelainan elektrolit sudah diatasi, dan stabil VT polimorfik dengan pemanjangan QT interval. Lidocaine itu harus digunakan secara hati-hati pada gangguan liver ataupun disfungsi ventrikel kiri. Kemudian masuk ke bab magnesium sulfate ya. Magnesium sulfat itu memberikan efek terapi yang baik di kondisi Torsades de Pointes irregular atau polymorphic VT dengan pemanjangan QT interval serta ventricular arrhythmia pada toksisitas digitalis. Magnesium sulfat tidak bisa menghentikan polymorphic VT dengan normal QT interval. Saat VF atau VT tanpa nadi itu terjadi oleh karena Torsades de Pointes, magnesium sulfat diberikan secara 4/10 bolus 1-2 gram itu diencerkan dalam 10 cc D5 kelas 2B LOEC. Magnesium sulfat bisa memberikan efek hipotensi. Pemberian magnesium sulfat pada kondisi gangguan fungsi ginjal harus sangat hati-hati ya. Kemudian terapi hipotermia. Henti jantung merupakan keadaan yang gawat darurat yang mana hanya ada 25 sampai dengan 50% dari korban henti jantung yang survive, yang bisa pulang dari rumah sakit disebabkan oleh kerusakan otak yang irreversibel karena hipoksia selama henti jantung. Nah, para peneliti itu menemukan bahwa terapi hipotermia pada henti jantung bisa menurunkan angka cedera otak permanen. Terapi hipotermia menurunkan metabolisme tubuh sehingga menurunkan kebutuhan oksigen tubuh. Terapi hipotermia itu punya fungsi untuk melindungi organ vital seperti otak pada saat ROSC yang mana terjadi sirkulasi sistemik kembali yang akan membawa radikal bebas. Kemudian perawatan pasca henti jantung. Apabila korban henti jantung itu bisa survive, maka itu sangat dibutuhkan penanganan lanjutan yang sangat komprehensif
untuk mencegah terjadinya henti jantung ulang sekaligus mencari tahu kausa dari henti jantung yang sebelumnya. Adapun tindakan definitif yang bisa dilakukan dalam perawatan pasca henti jantung adalah dengan pemasangan implantable cardioverter defibrillator atau ICD, coronary angioplasty, coronary bypass surgery, corrective heart surgery, dan transplantasi jantung. Kemudian penghentian resusitasi jantung paru. Ya, resusitasi jantung paru itu bisa dihentikan pada beberapa kondisi, seperti sudah didapatkannya tanda-tanda kematian, seperti lebam mayat, asistol yang menetap lebih dari 10 menit, penolong sudah memberikan pertolongan yang optimal, ada permintaan dari keluarga inti atau wasiat pasien, penyakit terminal, dan upaya RGPO yang membahayakan penolong. Kemudian prognostik henti jantung itu tergantung pada kondisi awal jantung sebelum terjadi henti jantung. Semakin jelek presentasi klinis awal penyakit jantung seperti usia ekstrim tua atau muda, ras, penyakit kronis seperti diabetes mellitus, gagal ginjal, stroke, kanker, infeksi berat sebelum henti jantung, itu bisa membuat prognosis henti jantung akan semakin buruk. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan RGPO dan prognosis pasien survive adalah waktu memulai RGPO sejak henti jantung, kualitas pijat jantung, dan defibrilasi, adakah kelainan elektrolit dan gas darah, serta apakah terapi hipotermia diberikan pada korban. Korban henti jantung yang berhasil survive pada umumnya akan mengalami trauma otak dan kesadaran yang tidak sempurna. Beberapa di antaranya akan berada pada vegetative state. Maka dari itu, keputusan dalam memulai RGPO atau tidak itu harus dipertimbangkan dengan sangat matang dan akan berbeda pada masing-masing di setiap kasus.